Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya Victoria Sianturi, NIM 126 KOMC. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang COVID 2019. Sebelum masuk ke COVID 2019, saya akan memulai dari COVID itu sendiri. Nah, apa itu COVID? COVID adalah kerangka kerja untuk tata kelola dan manajemen informasi dan teknologi perusahaan yang ditujukan untuk seluruh perusahaan. Nah, COVID itu sendiri sebetulnya mempunyai beberapa versi, yaitu COVID 1, 2, 3, 4, ada juga COVID 4.0, ada COVID 4.1, lalu ada COVID 5, dan yang terakhir adalah COVID 2019. COVID 2019 itu merupakan evolusi dari COVID 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang COVID 2019. COVID 2019 merupakan kerangka kerja yang menyediakan prinsip, praktik, alat, dan model yang diterima secara global untuk meningkatkan kepercayaan dan nilai dari IT perusahaan. Tata kelola yang efektif atas informasi dan teknologi sangat penting untuk kesuksesan bisnis. Tentunya harus dikelola secara holistik menggunakan model proses yang terintegrasi, bersifat end-to-end, melingkupi pembagian peran dan tanggung jawab, serta implementasi praktik terbaik. Nah, disinilah peran COVID 2019 itu diperlukan, yaitu untuk melakukan kontrol dan memaksimalkan nilai dari informasi dan teknologi dari perusahaan itu sendiri. Tujuan COVID 2019 adalah yang pertama, memastikan tercapainya tujuan perusahaan dan teknologi informasi. Yang kedua, meningkatkan keefektifan dalam pengelolaan perusahaan dengan teknologi informasi. Yang ketiga, menjaga risiko keamanan agar tetap pada risiko keamanan rendah. Yang keempat, memastikan keberlanjutan perusahaan dengan teknologi informasi. Yang kelima, dapat mengikuti perkembangan terbaru dari tata kelola teknologi informasi. Ada 7 komponen tata kelola yang perlu diperhatikan agar dapat mencapai objektif tata kelola, yaitu value creation atau penciptaan nilai. Yang pertama ada proses, yang kedua ada struktur organisasi, yang ketiga ada prinsip-prinsip, kebijakan dan kerangka kerja, yang keempat informasi, lalu yang kelima ada culture, etik dan kebiasaan, yang keenam ada SDM atau sumber daya manusia, keterampilan dan kompetensi, yang ketujuh ada layanan infrastruktur dan aplikasi. Terdapat 2 sistem klasifikasi besar pada COVID 2019, yaitu yang pertama adalah sistem tata kelola atau governance system. Ada provide stakeholder value, yaitu memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan itu maksudnya atasannya. Lalu ada end-to-end governance system, mencakup organisasi secara menyeluruh. Lalu ada holistic approach, memungkinkan pendekatan yang holistik. Ada governance distinct from management, memisahkan tata kelola dengan manajemen. Ada dynamic governance system, penerapan sistem tata kelola yang dinamis. Lalu yang terakhir tailored to enterprise needs, yaitu dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Ini dia yang saya terangkan tadi. Ada selanjutnya ada kerangka kerja tata kelola atau governance framework. Ada 3, yaitu based on conceptual model atau berbasis model konseptual. Yang kedua open and flexible atau bersifat terbuka dan fleksibel atau mudah menyesuaikan. Yang ketiga selaras dengan standar-standar besar lainnya atau align to major standards. Nah, di sini saya ada study case atau sebuah contoh kasus. Nah, yaitu analisis dan perancangan tata kelola TI BUMN pada proses pengelolaan layanan pihak ketiga serta monitor dan evaluasi kinerja TI menggunakan COVID 2019 implementation. Studi kasus yang diambil adalah PT Nindya Karya Persero. PT Nindya Karya Persero ini bergerak dalam bidang adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jasa konstruksi, engineering procurement construction atau EPC.
dan investment atau investasi. Nah, jadi perkembangan teknologi informasi atau TI sudah banyak digunakan. Keakuratan informasi sangat dibutuhkan dalam perkembangan perekonomian baik oleh pelaku bisnis, masyarakat, dan perusahaan. Nah, pada Permen BUMN nomor 03 MB 2016 dikatakan bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi antara kementerian badan usaha milik negara diperlukan pemanfaatan sarana pengolahan teknologi informasi yang lebih baik. Dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas teknologi informasi pada perusahaan BUMN. Nah, pada PT Nindya Karya ini sebetulnya sudah ada tata kelola dan proses kebijakan operasional menggunakan best practice ICO sebagai referensi prosedur. Namun belum terrealisasikan secara maksimal atau belum efektif lah. Lalu maka dari itu dalam penyusunan tata kelola TI diperlukan kerangka kerja sebagai gerak langkah untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan. Nah, yang diharapkan itu dapat memberikan referensi melalui beberapa tahapan mulai dari menganalisis kebutuhan perusahaan sampai dengan pemberian rekomendasi yang mengacu pada best practice. Ini ada pendahuluannya. Di sini juga dijelaskan case yang tadi. Ada dasar teori, tujuan tahap dari implementasi life cycle. Terus di sini ada alasan pemilihan metode. Nah, alasan menggunakan COVID 2019 implementation adalah karena regulasi yang mengarahkan badan usaha milik negara ini untuk melakukan implementasi proses TI di mana panduan lengkapnya ada pada COVID 2019 implementation yang digunakan untuk semua inisiatif implementasi tata kelola. Ada posisi penelitian, ini metodenya. Ada analisis dan perencanaan, ada dijelaskan ada kebutuhan datanya apa saja, terus teknik pengumpulan datanya itu lewat apa gitu, ada lewat wawancara dan juga ada pakai studi pustaka. Di sini ada hasil wawancaranya dan juga studi pustakanya. Oke, mungkin langsung masuk ke ini, ada kesenjangan. Ini ada analisis kesenjangan. Nah, di sini temuan kesenjangannya. Nah, mungkin langsung ke kesimpulannya aja ya. Nah, kesimpulan yang didapat yaitu yang pertama, kondisi penerapan tata kelola TI pada proses pengolahan layanan pihak ketiga dan monitor dan evaluasi kinerja TI pada PT Nindya Karya belum sepenuhnya dijalankan dan masih berada pada tahap awal penerapan tata kelola sehingga belum bisa dikatakan efektif. Jadi, tata kelola pada TI ini belum efektif pemakaiannya gitu. Terus yang kedua, analisis dan penerapan tata kelola TI pada proses pengolahan layanan pihak ketiga dan monitor dan evaluasi kinerja TI pada PT Nindya Karya dilakukan dengan cara menganalisis kriteria risiko yang ada di perusahaan, melakukan asesmen risiko yang telah dilakukan melalui tahap wawancara dan memetakan penanganan berdasarkan proses domain APO 10. Lalu yang ketiga, PT Nindya Karya, evaluasi kinerja TI pada PT Nindya Karya, hasilnya ditemukan 2 kesenjangan pada proses MIE 01, tetapi tidak ditemukan kesenjangan pada proses APO 10. Dikarenakan berdasarkan hasil wawancara pada proses APO 10, layanan pihak ketiga sudah terpenuhi sesuai dengan COVID 2019, sehingga yang memerlukan rekomendasi untuk referensi perusahaan hanya pada MEA 01 yang membahas monitor dan evaluasi kinerja TI agar lebih baik untuk kedepannya bagi PT Nindya Karya. Baiklah, sekian yang dapat saya terangkan dari COVID 2019. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan
baik dari materi ataupun perkataan. Saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.